Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Terima kasih. Untuk jawaban atas pertanyaan kabar, kalau Bapak nanya kabar, teman-teman, kalau minimalnya dengan Bapak ketika ditanya, harus ada penambahan ekspresi ya. Jadi seperti ini. Alhamdulillah dahsyat begitu ya, sambil tangannya dikepalkan ke depan. Bisa teman-teman? Bisa atau bisa di unmute dulu suaranya semuanya nggak apa-apa, tapi nanti tidak bersuara ya, boleh supaya cepat responnya. Teman-teman bisa? Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Gitu ya. Sekali lagi dites. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah dahsyat. Dahsyat. Oke, sekali lagi biar semangat. Ini jangan loyo aja nih Kang Adam nih ya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Baik teman-teman, Bapak merasa berbahagia hari ini berjumpa bersilaturahim di Zoom meeting ini dengan kelas 10 MIA 2 yang menurut informasi sementara dari wali kelas, katanya kalian ini rajin-rajin, disiplin, akhlaknya baik-baik, kalau ngomong juga suka baik, kalau kirim posting di medsos juga kirim yang positif-positif aja. Yang laki-laki nggak pernah main game secara berlebihan, yang perempuan juga tidak main TikTok secara alay dan bermedsos secara sehat. Itu kabar-kabar yang Bapak terima dari wali kelas dan juga informasi dari OSIS, dari pembina OSIS. Bapak berharap bahwa kabar itu betul-betul ada, betul-betul nyata, ada pada diri teman-teman semuanya. Karena Bapak tidak ingin, apalagi kita mata pelajarannya adalah akidah akhlak, teman-teman menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak sepatutnya teman-teman tunjukkan. Agama kita Islam, sekolah kita di Man Purwakarta, kita harus mampu menunjukkan sikap yang terbaik, baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pada sesama. Baik, sebelumnya Bapak tanya lagi, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah dahsyat. Oke, suaranya boleh dibuka nggak apa-apa suaranya, biar nanti ketika memberikan respon bisa langsung. Asal tidak bicara kecuali diminta. Baik teman-teman, izinkan Bapak untuk share screen dulu beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, sudah Bapak siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam informasi yang berharga teman-teman sebagai modal pembelajaran. Ada teman-teman ininya slide-nya ke teman-teman? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Oke. Baik, mata pelajaran kita adalah akidah akhlak. Ini kelasnya masih belum Bapak edit ya. Ini MIA 2 harusnya ya. Mohon maaf ini belum diedit. Kemudian izinkan Bapak mengenalkan diri Bapak walaupun waktu di Matsama sudah dikenalkan. Tak ada salahnya menyampaikan ulang nama Bapak Ahmad Sulaiman. Ini personal excellency learning partner, jadi partner belajar dalam pengembangan diri. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya terkait bagaimana sih saya harus mengembangkan diri, teman-teman boleh tanya ke Bapak. Moto hidup Bapak, belajar dan bertumbuh bareng-bareng begitu ya. Karena kalau kita tidak belajar, seperti halnya kalau kita punya pisau, punya golok, kalau tidak diasah, kalau tidak dipakai ya akan tumpul. Tuhan sudah memberikan akal bagi kita yang luar biasa. Kalau tidak pernah digunakan, maka akal itu hanya menjadi sebongkahan daging yang tidak memiliki makna. Kita hidup tentu harus bermakna. Kita hidup hanya sekali, harus memberikan makna pada diri kita, pada keluarga, pada orang lain. Makna-makna yang baik tentunya. Dan ini beberapa aktivitas Bapak yang pernah dan sedang dijalani. Bapak ngajar di Man Purwakarta sejak tahun 2004, nulis buku, alhamdulillah juga jadi trainer, ikut beberapa event nasional dan sekarang sedang S3 di Bandung. Doanya dari anak-anak 10 MIA 2, mudah-mudahan Bapak cepat selesai karena
kalian itu dosanya masih sedikit ya ketimbang Bapak yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan Bapak hadir bersama 10 Mia 2 ini ada sececah doa dari teman-teman sehingga membuat Bapak bisa cepat menyelesaikan studi S3-nya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ini seminar yang pernah Bapak selenggarakan. Ini dulu sebelum ini ya, sebelum corona. Alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan kebetulan ini siswanya juga adalah pesertanya juga adalah siswa MAN Purwakarta ya. Ini 110 orang alhamdulillah waktu itu mereka walaupun bayar 30.000 tapi alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa karena yang namanya motivasi dan bagaimana langkah mencapai cita-cita itu kadang kita nggak tahu. Dan di acara ini Bapak sampaikan tipsnya, sampaikan langkahnya dan mereka alhamdulillah memiliki gambaran tentang bagaimana mencapai cita-cita ke depannya. Teman-teman yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, agama kita itu apa teman-teman? Islam. Islam ya. Ada yang bukan Islam di kelas 10 Mia 2? Barangkali. Islam semuanya ya, karena MAN Purwakarta ini sekarang boleh untuk menerima guru dan boleh untuk menerima siswa selain agamanya Islam, kalau tidak salah regulasi seperti itu. Oh, guru saja, kalau siswa masih tetap Islam. Nah, teman-teman, agama kita itu memiliki 3 pondasi yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek syariat, dan yang ketiga adalah aspek akhlak. Nah, jadi pastikan teman-teman mencatat ini dan memahami ini dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu akidah? Akidah terkait dengan keimanan, keyakinan. Akidah itu nanti dibahasnya dalam konsep apa yang disebut sebagai akidah. Dan kemudian dikembangkan menjadi ilmu kalam. Yang kedua adalah syariat. Syariat ini terkait dengan tata cara dan pengamalan peribadatan yang terangkum di dalam rukun Islam. Rukun Islam dari mulai syahadat sampai dengan haji bagi yang mampu. Ini kemudian dikembangkan menjadi fikih, menjadi perbandingan madhab, usul fikih, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek akhlak. Aspek akhlak ini adalah aspek perilaku, aspek ketakwaan, aspek yang merujuk pada keihsanan. Keihsanan itu merasa bahwa kita misalnya melihat Allah Subhanahu wa taala atau merasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aspek akidah atau aspek iman, aspek syariat atau aspek Islam, aspek akhlak atau aspek ihsan ini harus secara totalitas ada pada diri kita. Tidak boleh salah satu di antaranya misalnya tidak ada pada diri kita. Teman-teman yang Bapak banggakan, ilustrasinya seperti ini. Tentu kita tidak berharap seperti yang ada gambar di sebelah kiri, pohon yang sebelah kiri ya. Di mana imannya, akarnya tidak ada atau bahkan rapuh, syariatnya juga pengamalannya tidak baik, bahkan aspek akhlaknya misalkan tidak menunjukkan hal-hal yang terbaik. Tapi mari kita tunjukkan akar kita kuat, iman kita kuat, Islam kita, syariat kita disiplin dalam mengamalkan syariat, dan akhlak kita, perangai kita juga baik, sehingga menunjukkan pohon yang rindang, buah yang bagus, dan seterusnya. Kita pun harus demikian teman-teman. Hidup kita hanya sekali, kita menyadari bahwa dalam sistem konsepsi Islam, bahwa kehidupan hari ini di dunia bukanlah tujuan. Hari ini kita sedang mencari bekal, hakikat kita hidup nanti adalah untuk di hari akhirat. Pastikan kita memiliki bekal yang cukup kalau kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kematian itu misteri. Kita tidak tahu kapan di mana kematian itu datang pada diri kita. Jadi, pastikan kita siap kapanpun 24 jam menyiapkan diri akan kematian kita semuanya. Sebab yang namanya kematian itu misteri. Mungkin teman-teman hari ini di tetangga ya banyak informasi-informasi yang menunjukkan orang-orang yang sudah meninggalkan kita semuanya. Dan teman-teman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, hai orang-orang yang beriman. Nah ini petunjuk bahwa pondasinya adalah iman.
informasi bahwa fondasinya adalah iman. Diwajibkan bagi kamu untuk patuh dan berserah diri. Dalam konteks ayat ini terkait puasa. Berserah dirinya apa dalam ayat ini adalah menjalankan puasa. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, ini adalah aspek keihsanan. Ini menjadi penting bahwa yang namanya sekali lagi Bapak sampaikan, iman, Islam, ihsan itu wajib ada pada diri kita. Iman kita meyakini Allah ada, meyakini malaikat ada, dan seterusnya sampai dengan meyakini mengenai qada dan qadar. Islam terkait bagaimana kita bersyariat, berfikih dalam konteks kita hablum minallah juga hablum minannas. Sementara ihsan adalah bagaimana kita berperangai, berkata, berbuat yang baik. Ukurannya apa, Pak? Ukurannya adalah hati nurani. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang disalahkan oleh hati nurani. Juga ukuran berikutnya adalah agama kita. Agama kita memberikan informasi terkait dengan hal-hal baik, dengan memberikan informasi juga terkait hal-hal buruk. Pastikan kita melaksanakan itu semuanya. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau bertanya silahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak mau nanya beberapa orang di antara kalian. Ada Saskia di sini? Saskia udah hadir? Saskia udah ada hadir? Oke, Saskia boleh memberikan informasi apa yang tadi Bapak sampaikan? Saskia, apakah hadir Saskia? Hadir, Pak. Oke, terima kasih atas responnya. Boleh memberikan informasi ulang apa yang Bapak sampaikan? Nggak jelas, Pak, suaranya dari tadi. Oh, nggak jelas ya? Oke. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek ya? Kamu jelas kok terlihat dari sini, Mbak ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, Bapak panggil Siti Badriah ada? Siti Badriah apakah ada? Mohon memberikan respon. Manakah mengacungkan tangannya? Mohon maaf. Siti Badriah mana? Boleh Siti Badriah bicara? Siti Badriah ada nggak ini? Coba Bapak cek di nama di sini partisipan Siti Badriah. Ada Siti Badriah, silakan memberikan suaranya. Siti Badriah. Suara Bapak terdengar nih? Mana ya gambarnya ya? Siti Badriah. Siti Badriah mana ya? Kau diam aja nih, sini. Siti Badriah boleh bicara, Siti Badriah? Di unmute dulu itunya video suaranya nih. Oh ya, kenapa Pak? Ya, boleh menyampaikan ulang apa yang tadi Bapak sampaikan, silakan. Pas tadi jaringannya agak jelek. Wah, ini jaringan jelek semua ini. Jangan jaringan jelek semua tuh bilangnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Silky udah hadir belum Silky? Adakah Silky? Silky belum ada. Oke, kehadiran belum. Nizar, ada Nizar? Nizar juga belum ada. Najwa Mustika? Tidak ada. Naisha, ada Naisha? Naisha tidak ada. Oke, kemudian Mizan. Oke, tak ada juga. Kemudian Fitri Indrayani ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Fitri.
videonya ditunjukkan wajahnya dan silakan bersuara. Memberikan menyampaikan ulang terkait apa yang tadi Bapak sampaikan. Silahkan, Fitri. Ada nama Labib di sini, siapa ya di absen? Fahmi. Oke, Fahmi, namanya nanti sesuai ini ya, sesuai absen ya, biar Bapak nggak bingung absennya nih. Indri boleh bicara, Indri? Belum connect juga ya? Oke, Bapak minta siapa ini ya? Fahmi Mustafa, silahkan Fahmi Mustafa. Oke, Dawas, silahkan Kang Dawas. Dawas Zaka. Iya, Bapak. Ya, sampaikan tadi apa yang Bapak sampaikan. Mencatatkan poin-poinnya ya. Tadi yang Bapak sampaikan adalah Ya. mengenai kodo dan kodar Islam. Ya, itu aspek keimanan ya. Ya. Lalu apalagi A? Dalam catatannya apa? Nah, itu aja. Oke, hanya itu aja, nggak apa-apa. Terima kasih, Kang. Siapa tadi? Dawas. Amelia Nurbaiti, adakah dirimu? Amelia ada, Nurbaiti? Boleh Amelia bersuara? Udah, Pak. Ya, terima kasih. Silahkan, Teh Amelia. Akidah agama Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Wah, betul banget ini. Terus. Iman itu meyakini Allah ada. Iya. Dan ihsan itu bagaimana kita berbuat baik. Betul. Islam itu agama. Ya, Islam itu esensinya berserah diri ya, melaksanakan apa yang Allah minta. Tolong teman-teman lainnya juga mencatat ya. Terima kasih. Teh Amelia sudah memberikan responnya ya. Kemudian Dian Fadia Subandrio, adakah dirimu? Oke, silahkan Teh Dian bersuara. Aku tuh tadi cuma ngerti yang tentang kematian. Iya, boleh apa aja yang disampaikan Teh Dian, silahkan. Oke, nanti Teh Dian boleh bicara lagi ya. Fadlan, ada Fadlan? Fadlan tidak ada. Oke, orang yang terakhir Bapak tunjuk adalah Adam. Silahkan Kang Adam. Ini santuy duduknya ya, Kang Adam ya. Luar biasa. Silahkan Kang Adam. Di mute dulu, suaranya di unmute dulu. Ihsan adalah kita menyembah Allah seakan kita melihat Allah. Melihat Allah seakan kita, ya. Terus yang kedua, yang pertama, ihsan itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa Kang Adam? Islam. Islam, oke. Islam yang kedua nggak apa-apa. Yang pertamanya apa A? Iman. Iman. Jadi yang pertama adalah iman teman-teman ya. Iman itu artinya apa teman-teman? Percaya. Yang kedua Islam, berserah diri. Yang ketiga ihsan ya, berperilaku yang baik. Baik teman-teman, Bapak lanjutkan share screen-nya. Nanti teman-teman silahkan fokus lagi ya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Oke, jadi tadi sampai di sini ya kalau nggak salah ya.
Nah, ini sekali lagi Bapak sampaikan, rukun agama kita itu ada iman, Islam, ihsan. Pastikan ketiganya itu ada pada diri kita. Dan semuanya itu merujuk pada sumber hukum yang namanya wahyu dan akal. Wahyu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akal kita adalah berupa ijtihad, yaitu berupa ijma dan qiyas. Nah, teman-teman, dalam pembahasan akidah akhlak kelas 10 di MIA ini, nanti akan Bapak sampaikan pokok bahasanya dan teknis pembelajaran kita selama 1 semester. Dan hari ini teman-teman harusnya menjalankan mengisi pretest ya, soalnya 40. Tetapi karena harus menunggu dulu MIA 1 jadwalnya, sehingga nanti pelaksananya bareng antara MIA 1, MIA 2, MIA 3, dan MIA 4. Jadi bareng-bareng nanti ya. Nanti teman-teman akan diberikan user tersendiri dan password tersendiri untuk masuk ke sistemnya. Nah, teman-teman, ada 5 bab nanti, dan 5 bab itu kita akan bahas bareng-bareng, kita akan diskusikan bareng-bareng. Teman-teman nanti akan dibuat 5 kelompok. Kelompok 1 terkait bab 1, yaitu menghindari sifat tercela, hubud dunia, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman akan presentasi di aplikasi Zoom ini 2 minggu ke depan, itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 adalah mengenal sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu ada 20, itu dikelompokkan menjadi 4 sifat. Seperti apa sajakah sifat-sifat tersebut nanti kita akan bahas, yang dikomandoi oleh kelompok 2. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan taubat. Tentu kita semua punya dosa, dan dalam agama kita bagaimana cara membersihkan dosa adalah dengan cara bertaubat. Nanti ini akan dibahas oleh kelompok 3. Kelompok 4 terkait bagaimana kita menghormati, beradab baik terhadap orang tua dan guru. Kehidupan kita di rumah pasti tidak lepas dari orang tua, dan kita belajar pasti tidak lepas dari guru. Adab-adabnya seperti apa itu nanti akan dibahas oleh kelompok 4. Dan terakhir bab 5 adalah terkait dengan kisah teladan Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut menghadapi kaumnya yang luar biasa durhaka pada Allah, kemudian pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, itu nanti akan dibahas oleh kelompok 5. Dan mengenai teknis pembelajaran, mohon ini teman-teman silahkan dicatat baik-baik. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi. Yang pertama adalah pra-pertemuan. Pra-pertemuan itu artinya sebelum adanya jadwal ya. Nah, pra-pertemuan ini nanti ada yang disiapkan oleh kelompok, ada yang disiapkan oleh individu. Yang disiapkan oleh kelompok apa, Pak? Kalau kelompok itu menyiapkan bahan presentasi. Nah, berarti 2 minggu lagi adalah kelompok 1. 2 minggu berikutnya kelompok 2, dan seterusnya ya. Nah, bahan presentasinya berupa apa, Pak? Bahan presentasinya kalian silahkan bebas berkreasi, berimajinasi. Mau pakai slide boleh, mau pakai video boleh, mau pakai Canva boleh, mau pakai desain grafis boleh, pakai apa saja bebas. Jadi Bapak tidak membatasi, yang penting ada. Yang kedua adalah mind map. Nah, mind map ini adalah peta pikiran terkait dengan bab. Jadi nanti teman-teman dalam 1 semester itu membuat 5 mind map, karena 5 bab ya. Jadi ada bab mind map terkait akhlak tercela, yang kedua terkait dengan sifat Allah, terkait dengan taubat, terkait dengan adab, dan mind map terkait dengan kisah Nabi Lut. Seperti apa Pak mind map itu? Nanti akan Bapak contohkan, Bapak akan share di grup ya. Jadi mind map itu hanya selembar aja. Teman-teman nanti menyiapkan kertas A4, menyiapkan spidol warna, lalu silahkan di situ membuat ya. Jadi hanya 1 lembar saja, tidak banyak-banyak. Nah, saat presentasi teman-teman, nah, bagi yang kelompoknya giliran presentasi ya silahkan menyampaikan materi. Kelompok yang lain menyimak, menulis, dan kemudian berdiskusi. Lalu pada saat pertemuan itu teman-teman mengisi daftar hadir online. Baik teman-teman, terkait teknis pembelajaran ini sekali lagi mohon dicatat baik-baik.
Bapak sampaikan ulang. Ada pra pertemuan, ada saat pertemuan. Pra pertemuan itu sekarang sampai 2 minggu ke depan teman-teman menyiapkan bahan presentasi bagi kelompok yang ada jadwalnya. Yang kedua adalah membuat mind map. Ini semuanya individu tanpa kecuali. Kemudian saat pertemuan, saat ada jadwalnya, kita berarti hari apa lagi? Hari apa ya sekarang teh? Hari Kamis, 2 minggu ke depan. Kelompok 1 itu tampil, kemudian berdiskusi dan mengisi daftar hadir online. Itu semuanya ya, daftar hadir online itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Sebelum Bapak akhiri. Friska, berbicarakah dirimu? Kalau berbicara, tolong dibuka dulu suaranya. Atau tidak berbicara? Friska Aprilia bicara tidak? Bertanya Friska? Di unmute dulu suaranya. Oh tidak. Oke, siapa yang mau bertanya boleh? Silahkan disampaikan siapa yang mau bertanya. Halo. Suara Bapak masih terdengar baik? Oke, Silky, ada Silky di sini. Apakah ada nama Silky? Sudah hadir. Ada pertanyaan Silky? Ada. Oke, nanti datangnya on time ya. Ica, Ica itu nama asli di sini siapakah? Ada nama Ica aja, nulis nama Ica aja di Zoom-nya. Ini siapa nama aslinya Ica? Halo Ica. Ica nama asli siapa Ica? Suaranya nggak kedengar nih. Nanti chat di grup chat di situ ya, di ruang chat ya. Nama Ica asli di absen siapa? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, Wanda ada Wanda hadir Wanda? Hadir, Pak. Oke, jadi teknis pembelajarannya bagaimana katanya? Untuk teknis pembelajarannya yaitu 1 pra pertemuan, Betul. menyiapkan bahan presentasi atau kelompok, 2 membuat mind map atau individu. Mind map Dan yang ya, kedua, mind map oleh individu. Oke. yang kedua saat pertemuan, 1 menyampaikan materi, 2 berdiskusi, 3 mengisi daftar hadir online. Oke, sip ya. Coba boleh diulangi oleh jam-jam Azkia. Ada jam-jam Azkia? Halo jam-jam. Oke, ini nggak ada wajah ini ya. Ini kurang baik secara akhlak ya kalau begitu namanya ya. Jadi harus ininya ini ditampilkan tolong ini di videonya ya. Fahmi, boleh Fahmi? Ada Fahmi? Ada. Oke, boleh diperlihatkan wajahnya, A? Wah, ganteng, euy. Ini seragam SMP mana, A? Hitam-hitam, A? Belum, Pak. Oh, belum ya. Kalau tidak ada pakai putih biru juga nggak apa-apa, A ya. Boleh disampaikan Ya. ulang, A Fahmi, teknis pembelajarannya apa saja katanya? Buat bahan presentasi, membuat mind map, ngisi daftar hadir online. Itu aja, A? Ya. Oke, baik. Kemudian Bapak ingin sekarang Saskia lagi nih, kembali ke Saskia nih. Silakan Saskia Az-Zahra untuk berbicara ulang. Mudah-mudahan sekarang jaringannya bagus ya. Oke, silakan Saskia Az-Zahra. Fahmi, videonya jangan di mute lagi dong.
Buat pertemuan disiapkan Iya. buat 2 minggu ke depan kelompok Oke. presentasi. Iya. Terus membuat mind map secara individu. Oke. Kalau saat pertemuan menyiapkan materi, berdiskusi, mengisi daftar hadir online. Oke, sip ya. Bagi teman-teman yang tidak hadir hari ini, tolong diberikan informasinya terkait dengan apa yang dibahas hari ini. Sebelum ditutup, teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Silahkan sampaikan supaya nanti tidak teman-teman memahami teknisnya seperti apa begitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya teman-teman boleh. Pak izin bertanya. Ya, boleh Salwa NF. NF-nya apa ya? Nurul Fauzia, Pak. Oke, sip. Salwa boleh Pak, bertanya. untuk kelompok dibagi oleh Bapak atau gimana? KMT siapa ya? Ada nggak KM di sini? Mau oleh Bapak atau mau oleh KM kira-kira? KM-nya nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk dulu, Pak. Oh, kenapa nggak bisa masuk? KM-nya nggak bisa masuk ya. Nanti kelompoknya akan Bapak rilis dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 hari ya. Tolong Salwa Nurul Fauziah tadi namanya. Mengingatkan Bapak kalau dalam 2 hari kelompoknya belum rilis ya. Karena kamu yang hari ini mengingatkan Bapak untuk pembuatan kelompok. Jadi pembuatan kelompoknya oleh Bapak. Biar oleh kalian tidak pahiri-hiri lah ya. Nanti Bapak mah random aja kelompok 1, 2, 3-nya siapa-siapa gitu ya biar cepat. Begitu Teh Salwa ya. Oke, sip. Atas unggukannya ya. Pak. Oke, kembali kasih Teh Salwa. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Untuk kelompok Bapak sampaikan nanti media presentasinya bebas. Yang penting ada. Boleh slide, boleh video, boleh Canva, boleh pakai Corel, boleh pakai Photoshop. Kalian kan ternyata hari ini lahir di zaman generasi IT yang tentu harus beradaptasi dengan seperti itu. Jadi mau tidak mau harus bisa. Bagaimanapun caranya teman-teman silahkan silaturahim ke Mbah Google untuk bagaimana mencari tahu ya. Jadi jangan dipakai untuk main Ranarok apa itu kalau game itu namanya sama main TikTok begitu ya ala ya joget-joget nggak jelas begitu ya. Nah itu jangan sampai pulsanya dihabisin buat itu doang. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Afnan boleh menyampaikan ulang teknis pembelajaran seperti apa? Apakah Afnan hadir? Hadir. Oke, Afnan boleh disampaikan Teknis ulang. pembelajarannya. Kok videonya jadi dihilangin ini? Hah? Hilang gitu, Pak? Jadi hilang. Nah, ada Enggak. sekarang. Ya, silakan Afnan. Teknis pembelajarannya gimana tadi? Bentar, Pak. Hilang. Oke. Catatannya jatuh Teknis ya. pembelajarannya menyiapkan bahan presentasi atau kelompok, Oke. membuat mind map individu, Mind map yang pribadi individu saat ya. pertemuan, ya. Oke. Menyampaikan materi, berdiskusi, dan daftar online. Oke. Sip. Good. Rifki terakhir silahkan. Apa nih kira-kira dari teknis pembelajarannya? Oke. Ini Pak Ustadz ini. Dari mana Kang Rifki tinggal? Di Ciseruh, Pak. Oke, Ciseruh ya. Dekat dengan Manma ya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Teknis pembelajaran pada pertemuan itu ada 2. Ya. Yang pertama menyiapkan bahan presentasinya, Ya. terus buat map. Oke, lalu? Nah, saat pertemuan itu menyampaikan materi, ya. berdiskusi, ya. sama Pak. Oke, sip. Jadi teman-teman sudah paham semua ya. Bapak mau last call ini, mau mengabsen atas nama Fadlan. Apakah ada? Tidak ada. Kemudian Irfan, apakah ada? Irfan nggak bisa masuk, Pak, KM-nya. Nggak bisa masuk, kenapa ya? Lalu Mizan? Iya, Pak. Mizan, ada Mizan? Mizan tidak ada.
Kemudian siapa lagi ini? Kemudian Naisha Abdalia Rashida, ada? Juga tidak ada. Najwa Mustika Nada apa tadi? Priyatna, ada? Ada? Oke, Najwa ada. Nanti mohon on time ya, Deng ya. Nijar Fajar ada? Oke, tidak ada. Oke, itu saja nampaknya yang tidak hadir. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan teman-teman bisa menyiapkan kuota. Ingat teman-teman, kuota itu jangan dibuat riweuh begitu ya, karena selama ini pun teman-teman kan kalau main game, main TikTok bisa. Jadi harusnya untuk berzoom, pelajaran pun bisa. Dan kalau harus ke sekolah kan teman-teman pakai ongkos, pakai bekal segala macam, silakan ongkos bekalnya beliin kuota karena kita tidak ada pilihan untuk belajar online di rumah. Dan Bapak mengingatkan bahwa tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Dan mari kita berdoa terakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan